Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Yalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu, para jamaah Majelis Mihrab Maryam yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi hidupnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita khususnya berkaitan dengan masalah fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua dan kita diberikan ilmu yang manfaat, yang dengannya mudah-mudahan amal ibadah kita semakin baik, semakin sempurna dan kita bisa selalu istiqamah dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan pula kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Ibu-ibu yang saya muliakan, mulai hari ini kita ini ada kajian yang saya pakai buku yang baru berkaitan dengan tema umum adalah kajian fikih perempuan muslimah. Ya, saya di sini pakai buku yang disusun oleh seorang ulama besar di Mesir yang sudah wafat beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, beliau adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau seorang ulama besar, memiliki banyak sekali karangan-karangan. Di antaranya adalah karangan beliau, ini adalah Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah, fikih perempuan muslimah atau fikih muslimah. Di dalam buku ini beliau akan mengkaji berbagai problematika masalah-masalah mengenai perempuan muslimah dalam kehidupan keberagamaan maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Buku ini juga sebenarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang judulnya kurang lebih hampir sama dengan judul aslinya yang berbahasa Arab, yaitu Fikih Perempuan Muslimah. Ya, sudah dicetak tapi saya sendiri belum sempat beli. Ya, saya baru tahu ini kalau baru baru sudah dicetak di Indonesia ya. Yang sama saya ini adalah pakai bahasa Arab, tapi kemarin saya sudah memberikan catatan ringkasan ya. Sudah di-share Ustaz? Sudah di-share ya. Sudah di-share di grup ya, mungkin silakan ibu-ibu ya dibuka.
Itu saya buat catatan ringkas, saya ada tambahan juga sedikit di dalam catatan saya untuk supaya lebih sempurna. Baik, di sini pembahasan pertama adalah berkaitan dengan kondisi perempuan sebelum datangnya Islam. Jadi ibu sekalian, tentu perempuan ini memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia di jagat raya ini, yang memiliki tugas untuk memakmurkan jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam itu diproyeksikan atau direncanakan untuk menjadi seorang khalifah. Ya, khalifah itu artinya adalah semacam pengemban tugas, ya. Khalifah itu dari kata khalafa yang artinya adalah yang di belakang, maksudnya orang yang menjadi wakil, ya. Khalifah di sini maksudnya adalah sebagai wakil Allah untuk memakmurkan jagat raya ini. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam sudah menyampaikan kepada para malaikatnya, ya, Allah berencana menciptakan seorang khalifah, yaitu seorang manusia, ya. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya, dari tulang sulbinya, yaitu pasangannya, yaitu Hawa, ya. Kalau dalam istilah kita Siti Hawa, ya. Ibunda Hawa ini, ya, ditugaskan untuk melengkapi daripada tugas Nabi Adam alaihissalam yang sangat berat dalam memikul tanggung jawab memakmurkan dunia ini, ya. Memakmurkan dunia ini, ibu-ibu sekalian, itu bukan sekedar menjadikan dunia ini menjadi nyaman, menjadi tempat yang enak untuk ditinggali secara fisik, ya, dan jasmani kita. Tetapi memakmurkan dunia ini juga lebih penting dari itu adalah memakmurkan secara batin, supaya seseorang itu dalam tugas utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dikerjakan dengan baik, ya. Jadi apapun yang ada di jagat raya ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya sebagai perantara agar kita beribadah itu secara nyaman, ya. Kita ibadah itu adalah merupakan tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kepada Allah. Jadi kita ini tugasnya menyembah Allah, ya, tapi dengan memakmurkan dunia supaya ibadah kita itu nyaman. Ya, seperti kita sekarang begini. Kita sekarang ini duduk di sini ibadah. Ya, pahalanya sangat besar. Bahkan menuntut ilmu itu menurut para ulama adalah ibadah yang paling besar pahalanya setelah ibadah yang wajib, ya, setelah sholat 5 waktu, setelah puasa Ramadan. Ibadah yang paling bagus itu adalah menuntut ilmu, ya, mengalahkan sholat sunnah, mengalahkan puasa sunnah dan ibadah yang lainnya. Nah, kita sekarang belajar begini, beribadah begini, ya, dengan fasilitas yang ada itu membuat kita belajarnya semakin nyaman, ya, keadaannya yang nyaman, duduknya nyaman. Nah, jadi semua ini sebenarnya dibuat adalah untuk supaya ibadah kita itu menjadi lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Nah, termasuk juga, ya, seorang perempuan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menemani tugas Nabi Adam, bapak kita semua itu, ya, dalam melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, seorang perempuan secara struktur fisiknya
Allah ciptakan berbeda dengan Nabi Adam, ya. Nabi Adam sebagai laki-laki fisiknya lebih kuat, lebih tegar, ya, diberikan akal yang lebih, dia mampu untuk menerima beban pikiran yang berat. Nah, perempuan dikasih sisi yang lain yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Ya, makanya seorang perempuan itu sifatnya lembut, sifatnya itu punya perasaan yang mendalam. Ya, karena ini fungsinya apa? Ketika seorang laki-laki itu mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, maka yang pertama kali sebenarnya membuat dia itu tenang kembali, nyaman kembali, itu adalah pasangannya. Ya, pasangannya masing-masing. Itu sebenarnya tugasnya seperti itu, ya. Jangan sampai suami kita misalnya lagi pening tambah pening sama dengan kita, ya. Bukan seperti itu. Itu contoh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu, ketakutan luar biasa, ya, di keadaan yang begitu dingin di malam hari, beliau sampai berkeringat-keringat, keringat dingin. Siapa yang menenangkan pertama kali? Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa, ya, luar biasa. Jadi perempuan itu tugasnya seperti itu. Dibuat Allah memang secara fisik lebih lemah, ya, fisik dibandingkan laki-laki lebih lemah, tapi dia punya perasaan yang mendalam, punya pikiran yang bagus untuk menenangkan suaminya itu. Jadi itu adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Makanya kalau laki-laki hidup tanpa perempuan atau perempuan hidup tanpa laki-laki, hidupnya pasti goncang, ya, pasti goncang. Nah, seperti itu. Nah, perempuan ini dalam kenyataannya yang diciptakan dalam kondisi yang lemah, ya, tapi seorang yang sangat lembut, sangat perasa, ya, tidak mampu memikul beban yang berat-berat seperti laki-laki, apalagi beban-beban fisik, ya, seperti bekerja yang berat, seperti misalnya berperang, seperti misalnya membangun gedung-gedung yang tinggi, ya. Maka di zaman-zaman dahulu ketika orang-orang itu belum mengerti hakikat hubungan mereka yang baik, sering sekali perempuan itu dijadikan sebagai makhluk nomor 2. Bahkan bukan nomor 2 saja, makhluk yang tidak dianggap kewujudannya, keberadaannya tidak dianggap, ya. Maka dirasakanlah banyak sekali penindasan-penindasan terhadap perempuan di zaman-zaman sebelum kita itu mengetahui betapa tingginya dan pentingnya derajat seorang perempuan, ya. Makanya dalam catatan saya itu saya tulis, ya, cukup panjang di sini. Saya ambil dari buku yang saya pakai ini dan juga saya dari tambahan yang lain, yaitu bisa dibaca, ya. Misalnya kita baca bareng-bareng di sini, ya. Nah, keadaan perempuan sebelum Islam mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Hal itu disebabkan keadaan alami perempuan yang lembut, fisik yang lemah tapi menarik hati, ya. Menarik hati ini memang karena perempuan dibuat untuk menjadi penenang bagi laki-laki itu, ya, maka dibuat menarik. Maka secara alami perempuan itu memang menarik, ya, secara alami, ya. Kemudian di sini akan diceritakan betapa keadaan perempuan di zaman sebelum Islam diperlakukan sangat tidak manusiawi, ya, cenderung seperti budak atau bahkan dalam sebagian seperti hewan, bahkan, ya, tidak dianggap sama sekali, ya. Di sini disebutkan di Yunani perempuan menjadi barang milik wali atau keluarga seperti seorang budak. Jika ia adalah perempuan dari keluarga terhormat, misalnya keluarga kerajaan, bangsawan, ya, maka dibatasi hidupnya di rumah atau di istana saja, tidak bebas keluar, ya. Kalau kita sekarang Islam, alhamdulillah, kita bebas, ya, dengan batasan-batasan tentu, bukan bebas yang mutlak, ya. Perempuan dapat dipaksa melakukan hal tertentu tanpa persetujuannya, karena persetujuan perempuan tidak ada nilainya. Itu di bangsa Yunani. Padahal Yunani ini merupakan salah satu bangsa lampau yang sangat tinggi, ya, nilai-nilai nilai-nilai kehidupannya, sehingga ada bangsa besar di Yunani dulu. Di Yunani ada kelompok perempuan yang tugasnya hanya pemuas nafsu laki-laki, dan ada yang bertugas merawat anak
seperti pembantu, bukan seperti ibu. Jadi merawat anaknya itu dia kayak pembantu lah ya, disuruh, dipaksa oleh laki-laki. Jadi laki-laki lah yang sebelum Islam itu menjadi atau memiliki peranan paling sentral. Dianggap mereka lah yang memang berkuasa, yang mampu menentukan hidup itu laki-laki. Kemudian di Romawi, di bangsa lain ya, Romawi tentu masih punya kaitan dengan Yunani ya, karena sama-sama dari Eropa ya. Bangsa Romawi, di kalangan Romawi perempuan dianggap seperti anak kecil yang semua urusannya diserahkan kepada orang tua atau suami. Dia dapat diperlakukan seperti apa saja karena tidak diberi hak layaknya laki-laki ya, sama saja direndahkan. Kemudian dalam tradisi Yahudi, perempuan dianggap seperti pembantu dan tidak berhak mendapatkan hak waris. Nah ini hampir berlaku di semua bangsa. Perempuan itu karena istilahnya kerja nggak bisa, kasarnya begitu ya dulu ya. Yang kerja laki-laki. Karena keadaan memang kan fasilitas belum seperti sekarang, ibu-ibu sekalian ya. Dulu misalnya kita naik kendaraan nggak nyaman seperti mobil yang ada sekarang ya. Dulu kan harus naik kuda. Perempuan kalau naik kuda kan sulit secara fisik ya, berat. Meskipun ada perempuan-perempuan yang tangguh itu ada, tapi kan tidak umum ya. Belum tentu dalam 100 ini ada perempuan-perempuan yang tangguh seperti laki-laki secara fisik, belum tentu ya, seperti itu. Kemudian sehingga mereka itu dianggap tidak bisa mendatangkan harta. Kalau mereka tidak bisa mendatangkan harta, maka kalau ada keluarganya yang meninggal ya nggak dikasih harta mereka. Orang mereka istilahnya cari duit nggak bisa kok minta duit, nah kira-kira begitu ya. Ya itu kasarnya begitu. Itu di zaman sebelum Islam seperti itu. Ya. Kemudian jika perempuan mendapatkan haid maka dikucilkan dan harus berdiam sendiri di ruang gelap. Ya, tidak boleh diajak bicara dan makan bersama. Jadi dianggap seperti apa itu? Ya, itu sampai orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW masih seperti itu. Ya, perempuan haid itu disendirikan di ruang tersendiri tertutup. Suaminya keluar, dia sampai selesai haidnya. Ya, dan masih banyak perlakuan-perlakuan yang kasar yang lain. Ya, karena tadi itulah dianggap makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada gunanya. Ya, mengeluarkan haid juga seperti itu. Ya, jadi dianggap sesuatu yang buruk. Dalam tradisi Kristen perempuan dianggap sebagai pembawa kutukan. Nah, ini lebih ngeri lagi nih, ya. Membawa sial dan penderitaan sehingga ia berhak menderita dan diberi hukuman sepanjang hidupnya. Ya. Dan ini masih ada sisa-sisanya sampai di wilayah Eropa, sampai di abad 19, 18 itu masih ada yang seperti ini. Ya, perempuan di Eropa yang memiliki tradisi latar belakang Kristen. Dalam hasil konferensi Kristen abad ke-5 dirumuskan bahwa perempuan tidaklah mempunyai jiwa dan kediamannya di neraka. Jadi perempuan itu nggak seperti manusia, perempuan ini nggak ada jiwanya lah, pokoknya mungkin seperti hewan, seperti itu ya. Dan tempatnya di neraka karena dianggap ancaman, merusak dan lain sebagainya. Ya, kecuali ibunda Isa Al-Masih, ya, yaitu Siti Maryam. Perempuan hanya diciptakan sebagai pelayan dan hanya untuk keuntungan kaum laki-laki semata. Tuh, seperti itu ya. Sangat-sangat buruk. Dalam tradisi Cina, perempuan dipekerjakan dengan pekerjaan yang sangat hina. Di India, perempuan dianggap seperti anak kecil, diperlakukan bebas oleh orang tuanya atau suaminya. Jika suaminya mati, maka menjadi hak anak-anaknya. Jadi waris. Jadi istri bapaknya diwaris. Ini juga nanti dalam bangsa Arab jahiliyah juga seperti itu. Ya. Dalam peradaban India, peraturan yang berhubungan dengan hak waris hanya diturunkan kepada kaum laki-laki saja dan tidak ada perempuan. Pada masa itu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan sumber kerusakan akhlak dan agama. Bahkan seorang istri di India terbiasa memanggil suaminya dengan sebutan yang mulia, tuan gitu ya. Ada Bu di rumah begitu Bu? Kalau sekarang dipanggil namanya suaminya ya. Ya, di kalangan masyarakat Persia ini tentu juga merupakan peradaban besar di masa lalu. Sebelum datangnya Islam, perempuan dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki berbagai macam baju besi.
Ya, maksudnya nggak ada gunanya dinikahkan dengan para kesatria. Bahkan dalam kondisi haid perempuan dilarang berada di tempatnya dan harus hijrah ke tempat yang jauh dan tidak boleh dijenguk kecuali yang memberi makanan saja. Ya. Jadi benar-benar dikucilkan, dan ini sepertinya hampir sama di semua tradisi masa lalu. Intinya perempuan itu makhluk apa nggak tahulah ya, jadi-jadian atau apa kali ya. Pokoknya nggak dianggap sama, suruh kerja nggak bisa, suruh ini nggak bisa, ya. Apa gunanya? Ya, apa gunanya? Ya, akhirnya bisanya cuma melahirkan itu saja dianggapnya, ya. Makanya dia hanya di skala yang sangat terbatas. Di Inggris antara abad 5 hingga 11 perempuan masih menjadi barang dagangan, bisa disewakan kepada laki-laki lain. Nah, itu ya Allah, ya luar biasa. Ya, jadi melihat seperti ini, ketika kemudian kita seorang perempuan itu dimuliakan dalam Islam, kita itu sudah luar biasa sangat terhormat, sangat ditinggikan, sangat dimuliakan, sangat diagungkan, ya. Dan tidak ada yang lebih dari Islam, ya, tidak ada yang lebih dari Islam. Ada yang mencoba, nanti akan saya jelaskan juga, ada sekarang setelah datang Islam di zaman modern ini, ada sebagian orang yang ingin justru meluaskan perempuan ini, bahkan dilebihkan lagi daripada yang di dalam Islam. Malah yang saya lihat itu akan semakin jatuh, ya. Misalnya perempuan yang sekarang ada gerakan namanya gerakan feminis, ya, atau gerakan gender, ya, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pokoknya menuntut semua hak laki-laki dan perempuan sama, ya, begitu. Itu kadang-kadang kelebihan juga nanti, ya. Kadang-kadang misalnya di bis, ya, pokoknya harus sama, pekerjaan sama. Tapi ketika di bis perempuan berdiri, kita juga kan nggak enak, ya kan? Pasti perempuan kita muliakan, suruh duduk. Nah, seperti itu, ya. Di Eropa perempuan tidak dapat hadir di hadapan pengadilan, nggak bisa, suaranya nggak ada nilai, ya, kesaksiannya tidak berarti. Atau membuat transaksi dagang kecuali dengan izin suaminya, nggak bisa dagang, nggak bisa jual beli, ya, mungkin kecuali hal-hal yang kecil mungkin boleh, ya, karena tidak ada nilainya. Kemudian dalam tradisi Arab jahiliyah, nah ini Arab sekarang, ya, perempuan tidak memiliki kehormatan, bahkan sebagian mereka membunuh anak perempuannya karena dianggap aib, ya. Ceritanya terkenal dalam Quran, ya, disebutkan diantaranya beberapa surat, ya, di sini saya kutip dalam surat An-Nahl. Dan apabila seorang di antara mereka dikaruniai kelahiran anak perempuan, murunglah wajahnya dan ia sangat jengkel penuh kemarahan. Jadi orang Arab jahiliyah begitu, pas lahir perempuan, aduh, ya, sial ini katanya, kan dibilang begitu, ya. Kalau laki-laki senang mereka, ya, senang, tapi kalau perempuan dianggap sial. Ya, bahkan di antara mereka kemudian ada yang membunuh anak perempuannya. Dalam ayat ini dilanjutkan, adakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kenistaan? Kalau dipelihara dia terhina, ya, ataukah mau akan dikuburnya hidup-hidup di kalang tanah? Mau dikubur, ya. Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu, ya. Jadi ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dibunuh, ya, anaknya sendiri, subhanallah, ya, betapa jahatnya dan bejatnya dan akal mereka yang seperti itu. Perempuan di masyarakat Arab jahiliyah tidak mendapatkan hak waris dari keluarga. Bahkan jika seorang ayah meninggal, maka istrinya dapat diwariskan kepada anaknya, khususnya anak pertama, kalau istri bapaknya itu bukan ibunya sendiri, ya, bukan ibunya sendiri. Jadi bapaknya misalnya punya istri 2, ya, lalu istrinya itu yang kedua ini bukan ibunya, maka istri bapaknya ini boleh diwaris, ya, khususnya untuk anak laki-laki pertama. Jadi kalau anak laki-laki pertama mau, dia kawin sama ibu tiri lah kira-kira gitu, ya, sama ibu tirinya. Kalau dalam Islam itu adalah sebuah tindakan dosa besar, ya, tidak boleh menikahi istri dari ayah kita, ya, tidak boleh dinikahi. Nah, itulah gambaran secara umum, ya, ibu-ibu sekalian,
betapa perempuan di zaman sebelum Islam itu adalah sebagai makhluk yang tidak ada nilainya sama sekali, dihinakan, ya, tidak diberikan haknya yang mulia. Padahal tugas utamanya itu sangat penting untuk menemani laki-laki dalam mengemban tugas di dunia. Ya, tanpa perempuan seorang laki-laki tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, makanya ketika seorang laki-laki dalam Islam menikah itu yang Allah ingin tuju dari dipasangkannya laki-laki dan perempuan itu adalah litaskunu ilaiha, agar kalian laki-laki itu menjadi tenang dengan keberadaan pasangan kalian. Jadi tugas perempuan itu untuk membuat tenang rumah tangga. Ya Bu ya, bukan tambah kacau Bu ya. Membuat tenang, itu tujuannya. Kalau sudah tenang nanti akan memunculkan rasa cinta, ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakumul mawaddah. Lalu dibuatlah di antara kalian itu saling sayang, ya, warahmah, saling perhatian gitu. Makanya kalau di dalam Islam itu cinta itu ibu-ibu bukan syarat daripada orang menikah, ya. Mungkin sebagian ibu-ibu yang sudah sepuh ya, atau ibu kita dulu, banyak yang nikah kan dijodohkan bahasanya kan, kenalnya itu baru pas ketemu pas akad nikah, ya. Tapi apakah kemudian kehidupan mereka itu menjadi kacau? Enggak kan? Ya, malah bagus kok. Banyak perempuan itu, laki-laki juga begitu. Perempuan dan laki-laki kalau hatinya bersih menikah itu dengan memang karena Allah ya ingin memenuhi kebutuhannya, itu ketika dipertemukan pasangannya langsung tenang kok, ya, nggak ada masalah sama sekali. Kalau sekarang kan lain ya, zaman sekarang kalau nggak cinta gimana? Cinta apaan? Ya, tahu-tahu baru 3 bulan udah cerai lagi, ya kan? Mana cintanya? Cinta monyet semua. Kalau cintanya sudah habis tinggal monyetnya. Kalau udah sama monyet nggak mau dia sudah. Ya, ini zaman sekarang kan begitu. Jadi nggak harus yang namanya cinta, meskipun cinta itu penting. Ya, nanti akan kita jelaskan. Perempuan itu dia tetap boleh memilih. Ya, jadi jangan sampai kita itu memaksa anak kita jodoh kan bagus, nggak ada masalah. Tapi cari itu yang pas gitu loh. Kalau jodohkan itu yang pas ya. Misalnya ya namanya orang itu kan punya sifat dalam diri, syahwat itu bagian dari kesempurnaan manusia, senang kepada lawan jenis, ya, itu hal yang semuanya itu penyempurna kita manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, manusia itu dihiasi, maksudnya disempurnakan dengan cintanya terhadap syahwat, ya. Apa bentuk syahwat itu? Ya, hubbus syahawati minan nisa, dari perempuan, maksudnya lawan jenis. Jadi kalau kita memang punya anak perempuan ya cantik, ya nanti dicarikan yang ganteng lah, jangan carikan mantu yang ya kasihan nanti dia ya nahan diri, aduh ya gimana gitu ya. Harus pas lah, ngukur-ngukur. Kalau jodohin apalagi ini yang bibi-bibinya mau jodohin ponaan ya nggak apa-apa, dijodohin nggak apa-apa, tapi yang pas ya. Yang makanya ada namanya kafaah, kufu ya. Kufu itu kesetaraan. Kalau ini S1, kalau bisa cari S1 juga gitu ya. Jangan sampai istrinya S1, suaminya lulusan SMP. Meskipun ganteng kadang-kadang gimana, nanti dia pas ngobrol, suami kamu apa? Oh, nggak punya alumni katanya. Katanya nggak pernah lulus sekolah, ya kan? Lainmu meskipun kaya raya tapi kan ya kadang-kadang gimana ya. Ya, jadi itulah namanya kesetaraan, dan di dalam Islam itu diakui, khususnya untuk perempuan kalau sudah tinggi dia dicarikan yang sejajar. Kalau laki-laki nggak ada masalah, laki-laki S1, istrinya lulus SMP, nggak ada masalah, karena biasanya yang dilihat itu adalah suaminya, ya kan begitu. Itu namanya kafaah yang diakui dalam Islam, ya. Tapi kalau si perempuan nggak mau nerima ya nggak apa-apa, ya. Perempuannya S1, suaminya lulus SMA, dia nggak apa-apa menerima, dia siap, nggak ada masalah kalau dia siap, ya begitu. Itu dalam Islam begini. Nah, sekarang kita baca bagaimana perempuan itu di dalam Islam.
Islam mendudukkan perempuan dalam posisi yang terhormat dan memberikan kebebasan kepada mereka, serta diberikan hak dan kewajiban seperti kaum laki-laki. Secara umum hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama, enggak beda sama sekali. Masalah ibadah sama, laki-laki sholat, perempuan sholat. Ya, laki-laki puasa, perempuan juga puasa. Tapi dalam beberapa hal memang ada batasan. Contoh, dalam berjihad, mengangkat senjata yang diperlukan keberanian yang luar biasa, kesabaran di hadapan tekanan-tekanan fisik, ya, itu biasanya yang lebih kuat laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan, semua kita perempuan ngaku itu seperti itu. Maka biasanya yang berangkat berjihad untuk yang model seperti itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, perempuan juga bisa berjihad, tapi kalau untuk ngangkat senjata kasihan kita, ya, kasihan sekali, nggak tepat posisinya di situ. Dia bisa berjihad dengan cara yang lain, ya. Nabi mengatakan perempuan di zaman Rasulullah ada yang protes, ya Rasulullah, ya laki-laki itu bisa berjihad, kita nggak bisa berjihad. Kamu bisa berjihad dengan kamu pergi haji, itu berjihad, ya. Kamu dengan taat sama orang tua, itu berjihad. Itu jihad-jihad kita semua bisa kita lakukan, ya. Dan jihad yang paling besar bagi perempuan adalah taat kepada suami. Waduh, repot itu Bu ya, susah, ya. Itulah jihad kita, ya. Suami itu kan ya nggak semuanya satu, ya, nggak semuanya bagus, ada yang ini, dan yang bagus pun pasti ada kekurangannya. Oh, ini pinter tapi dia keras, ini lembut tapi blow on, nah, repot sama juga. Ya, kita kan gimana ya, ya. Jadi disuruh sekali dia pasti nurut, mau, sayang. Tapi kalau dikasih tahu, disuruh beli susu, belinya tisu, ah, repot ini. Nah, ya, ya kadang-kadang ini ya, suruh buang sampah 2 hari baru dibuang Bu ya. Oh, acak-acakan itu, nah suami ya begitu, laki-laki Bu ya, harus sabarnya di situ, ya. Nah begitu. Jadi secara umum sama punya kewajiban. Perempuan dalam sholat juga sama persis seperti laki-laki, harus memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata caranya sama. Cuman nanti ada aturan-aturan. Perempuan itu bagusnya di belakang ya, ya jangan di depan. Kenapa sih kok perempuan itu taruhnya di di belakang Bu? Kalau taruh di depan, laki-laki mana bisa khusyuk? Lihat aja. Bahkan nggak pakai mukena, tetap aja perempuan itu secara alami Bu menarik hati. Secara alami menarik hati. Ada ibu-ibu ngadep sana pakai jilbab tutup begini, ada laki-laki, pasti dilihat sama itu laki-laki. Dasar laki-laki mata, bukan dasar laki-laki, memang itu perempuan dasarnya begitu. Perempuan itu kalau lewat, makanya kadang-kadang ibu-ibu ada perempuan pakai bajunya rapi, tertutup, tapi kalau bajunya itu bagus, buat laki-laki itu tetap deg-degan Bu. Ya saya tetap ini saya curhat juga sama ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu juga tahu Bu, nggak boleh sebenarnya terlalu berlebihan. Saya cerita dulu ya, saya dulu kuliah dulu di Madinah, itu masih muda lah ya, saya umur 18 saya dulu ke Madinah ya. Di Madinah itu kan perempuan kan pakai semua Bu ya, pakai cadar ya, paling banter cuma kelihatan matanya begini ya. Kalau ya namanya di Madinah kan sholat kan di belakang banyak perempuan, di belakang banyak mall, dulu nggak sebanyak itu mall ya. Ya kalau kita misalnya turun dari bis, dari kampus, terus lewat di depan itu ada rombongan 4 perempuan, 5 perempuan, jalan kelihatan kayak gadis kecil-kecil itu, kita juga deg-degan juga gitu, padahal nggak kelihatan sama sekali. Apa yang mau dilihat? Cantiknya? Nggak kelihatan cantiknya, cuma gara-gara pakaiannya gitu, cara jalannya, namanya laki-laki ya. Kalau laki-laki nggak ada perasaan begitu, justru laki-lakinya dipertanyakan nggak ya. Makanya Islam itu luar biasa ya. Makanya kalau menutup aurat perempuan itu tidak sekedar kulitnya nggak kelihatan, nggak cukup ya, harus tertutup kulitnya, nggak boleh gini ya, harus ada penutupnya, dan nggak boleh transparan.
Ya kadang-kadang kan ada sekarang zaman sekarang itu perempuan pakai baju tapi transparan begitu, yang apa namanya, yang kalau kondangan-kondangan itu buat apa itu ya? Iya itu. Ya jadi gimana kelihatan? Begitu juga tidak boleh yang membentuk lekuk tubuh, nggak boleh. Ya nggak boleh, jadi harus tertutup. Dan bahkan ibu-ibu saya katakan tadi, seorang perempuan itu, saya cerita sendiri yang kita rasakan ya sebagai laki-laki. Perempuan pakai penutup begitu, pakai apa namanya, pakai nikop ya, pakai cadar. Tapi kalau bahannya bagus, jalannya begini, terus gimana? Aduh itu sama aja Bu ternyata. Ya meskipun ya lebih sedikit beda lah kalau ngelihat wajah. Kalau tambah ngelihat wajah tambah lagi. Ya, gitu, maka perlu dijaga. Perempuan itu maka kan Nabi wanti-wanti. Kalau pakai minyak wangi yang cuma untuk sekitaran kita aja yang kebauan. Jangan sampai kita lewat baunya masih, wah ini pasti ada perempuan tadi di ruangan ini. Nah kan gitu. Ada nggak itu minyak wangi yang begitu? Ada, itu harus dihindari. Bukan apa-apa. Kita sering disalahkan, memang dasar laki-laki. Itu bukan dasar laki-laki, memang laki-laki diciptakan begitu. Kalau laki-laki nggak punya perasaan begitu, aneh itu nanti, itu susah sama nanti istrinya sendiri. Ya, jadi kita harus jaga juga. Ya, jangan salahkan laki-laki semua masalah begini. Kita perempuan juga harus jaga diri kita. Ya, gitu. Jadi kalau saya kembali lagi, kalau sholat perempuan taruh di depan, nggak pernah khusyuk laki-laki. Nggak bisa. Iya lihat perempuan terus, apalagi pas mau ruku, mau sujud, tambah kacau. Ya, makanya kan tepatnya memang taruh di belakang. Makanya imam itu nggak boleh perempuan. Makanya kalau sholat perempuan itu harus tertutup. Ya, tertutup, posisinya tidak, kalau sujud misalnya tidak mengangkat seperti laki-laki begini, tapi dia menutup diri begini. Ya. Semuanya itu demi menjaga kehormatannya. Perempuan kalau menjaga itu luar biasa, terhormat luar biasa. Ya, ini untuk kita laki-laki dan perempuan yang hatinya bersih Bu ya. Ya kita kan tentu berharap yang seperti itu. Ya kita berharap yang seperti itu. Ya begitu. Begitu juga perempuan kalau di masa datang haidnya, memang dia nggak boleh sholat dulu. Ya nggak boleh sholat karena itu adalah bagian dari sunnatullah yang Allah ciptakan secara alami. Ya, diberikan waktu istirahat, karena perempuan juga dalam keadaan itu kadang-kadang emosinya sedang tidak stabil, ya, maka istirahat dulu, dan nanti kalau sudah selesai sholat lagi. Sholatnya nggak usah dikodok, karena kebanyakan kalau dikodok tiap bulan ada saja, ya. Beda kalau puasa Ramadan. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, kalau kita sedang halangan nanti tetap harus dikodok karena itu hanya setahun sekali. Beda dengan sholat, ya. Seorang perempuan memiliki hak memilih keyakinannya seperti laki-laki. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah, ya. Yang mau masuk Islam, yang enggak juga silahkan. Nanti sama-sama diazab di neraka. Enggak ada bedanya, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Oh saya enggak mau masuk Islam, silahkan. Saya mau masuk Islam, alhamdulillah, persis sama laki-laki. Ya, hak untuk memilih dalam menikah. Itu saya katakan tadi, boleh dijodohin sama ini, saya kurang cocok apa ya seperti ini, nah nggak apa-apa. Saya punya calon misalnya, nggak apa-apa, nanti dilihat, oh bagus, nggak apa-apa, dinikahkan. Jangan sampai seorang perempuan misalnya dia punya ketertarikan dengan laki-laki lain, kemudian dihalangi sama orang tuanya. Jangan, kalau memang dia sudah memenuhi kriteria yang cukup, sudah, ya seperti itu. Seorang perempuan boleh tidak mencintai laki-laki, boleh. Nggak ada masalah, tapi harus pas ya tata caranya. Pertama, rasa cinta itu ibu-ibu ya, itu adalah hal alami yang tidak bisa dibuat-buat. Orang cinta, orang benci itu otomatis, ya. Ada orang cinta, orang benci itu otomatis. Nggak bisa kita atur, kita ukur, kita bagi-bagi, nggak bisa. Itu otomatis, ya, nggak bisa dihalangi. Cuma ketika orang mencinta atau sebaliknya orang membenci, ya, kemudian itu keluar di dalam wujud nyata, itu baru dia yang akan dinilai oleh Allah. Maksud saya begini, kalau ada orang nggak senang sama orang lain, misalnya ya kita punya kenalan, ngomongnya misalnya jelek lah gitu ya, suka nyindir, ya pokoknya nggak ada orang yang nggak kena sama dia lah.
Kita dalam hati kemudian ada rasa nggak senang, yaitu lumrah biasa. Ya, selama kita benci dan benci itu tidak muncul di dalam wujud nyata, maka kita belum dapat dosa. Ya, kita nggak senang gitu sama orang ini. Ya udah, kita nggak senang, diam aja. Nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutin gimana? Dikeluar di mulut. Ya, keluar kata-kata tidak bagus. Kalau dia mengeluarkan kata-kata tidak bagus, dia dinilainya dengan kata-kata itu. Atau dia menampakkan dalam tindakan, tangannya bergerak, mulutnya, matanya, dia akan ini. Atau dia menyebarkan kejelekan kepada orang lain, itu baru dia dinilai. Tapi kalau sekedar benci, nggak senang itu dalam hati, sudah nggak apa-apa, dia nggak ada dosanya. Cuma kalau dia hilangkan, dia lebih bagus. Ya, begitu juga rasa cinta. Orang senang itu nggak bisa diatur, senang itu muncul begitu saja. Cuma nanti bagaimana follow up-nya, tindak selanjutnya. Rasa cinta terus dia nyari nomor HP, nah itu berarti kan. Rasa cinta kemudian pingin ketemu, nah itu berarti itu nanti yang dinilainya di situ. Tapi kalau sekedar dari rasa senang, ya sudah. Yang penting senangnya harus tepat tuh ya. Kadang ada sesuatu yang nggak boleh dicinta, suami orang lain yang nggak boleh. Ya kalau misalnya kalau udah terbentuk ya sudah, tahan di dalam hatinya, jangan dikeluarkan ya, karena akan membuat kerusakan kepada yang lain ya. Kemudian seorang perempuan juga memiliki hak untuk jual beli bebas seperti laki, nggak ada bedanya ya, cuma dalam jual beli itu ada aturan, harus sudah balik untuk barang-barang yang besar. Kalau barang-barang yang kecil, anak-anak nggak apa-apa. Perempuan punya hak untuk memiliki harta benda, nggak ada masalah. Seperti laki-laki persis, perempuan boleh menggunakan harta bendanya bebas sebebas-bebasnya selama itu hartanya sendiri. Tapi kalau harta orang lain termasuk harta suaminya harus izin, karena bukan harta dia. Tapi kalau harta dia silakan pakai bebas selama hal-hal yang positif. Dia akan dapat pahala kalau digunakan harta itu untuk kebaikan, dia akan berdosa kalau hal itu dipakai untuk keburukan. Ya, seperti hal yang lumrah seperti itu. Perempuan juga memiliki hak waris. Ya, di dalam Islam cuma begini memang. Perempuan itu kenapa kok warisnya itu katanya lebih rendah Bu ya daripada laki-laki? Karena begini Bu, banyak alasannya dan ini sangat logis. Seorang perempuan itu dia punya potensi untuk mendapatkan waris dari jalur lain, bukan dari jalur keluarga. Ya, dari jalur lain, dari jalur keluarga. Maksudnya begini, biasanya orang menerima waris itu adalah karena dia hubungan nasab. Itu adalah akan mendapatkan. Nah, perempuan ini bisa dapat dari yang lain, dari suaminya dan lain sebagainya, dia dapat. Dan perempuan itu yang paling penting di sini adalah dia tidak punya kewajiban mengeluarkan uangnya itu untuk orang lain. Perempuan nggak ada kewajiban nafkah sama sekali, kecuali kepada orang tuanya aja. Ya, untuk anaknya, yang menafkahi anak ada nggak kewajiban perempuan? Nggak ada. Yang menafkahi siapa? Ya bapaknya. Tapi bapaknya sudah cerai, tetap bapaknya yang kalau masih hidup udah cerai, tetap dia yang harus ngasih nafkah ke anak-anaknya. Makanya bapak-bapak itu harus dikasih tahu, sudah cerai kemudian dilepas begitu saja, itu dosa besar. Ya, meskipun sudah pisah, maka anak yang ikut istri tetap yang tanggung jawab semua kebutuhan itu ditanggung oleh siapa? Bapaknya. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu oleh bapaknya. Gitu. Nah, kemudian ibu-ibu juga nggak semua perempuan itu dapat lebih sedikit dari laki-laki. Banyak perempuan yang dapat lebih banyak dari laki-laki. Itu banyak. Yang dia dapat sedikit itu kalau sejajar, maksudnya satu derajat. Ya. Misalnya anak perempuan sama anak laki-laki sederajat ya, memang anak laki-laki lebih banyak ya. Tapi kalau anak perempuan sama perempuan yang lain atau sama laki-laki yang lain, anak perempuan jauh lebih besar. Contoh, anak perempuan dengan saudara laki-laki. Misalnya, anak perempuan satu bisa dapat setengah. Saudara laki-laki bisa nggak dapat sama sekali. Ya, saudara laki-laki daripada yang meninggal. Ya, bisa gitu. Jadi anak perempuan dengan ayahnya yang meninggal, misalnya ini meninggal A, punya anak perempuan satu, punya ayah juga ya dan ibu ya, maka anak perempuan jauh lebih besar dapat daripada
ayahnya si laki-laki yang meninggal. Jadi enggak serta-merta perempuan itu pasti dapat lebih kecil terus, enggak. Hanya dalam beberapa kondisi saja. Cuma kita ini sering disebarkan waris dalam Islam itu dianggap tidak adil, ya. Dan itu semuanya datangnya dari orang yang enggak senang dari Islam. Semuanya enggak senang dari Islam, ya. Begitu. Tapi kalau kita mau tenang berpikirnya, mau logis, itu sangat-sangat bagus apa yang ditetapkan dalam Islam. Nah, dan juga dalam Islam itu terbuka. Kalau seandainya saudara laki-laki itu, ya anak laki-laki itu, dia dengan rela membagi rata hasil waris, nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Misalnya meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan, seharusnya laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Tapi kata yang kakak laki-laki, sudahlah kita bagi 2 aja rata, nggak apa-apa. Nggak ada masalah kalau yang laki-laki itu rela, ya nggak ada masalah gitu. Jadi hal waris ini ketat tapi fleksibel gitu ya, nggak mesti saklek seperti yang ada itu. Islam memberikan hak perempuan sebagai seorang ibu. Ibu dihormati luar biasa. Ya, jalan surganya anak itu pada ibunya, apalagi kalau ibunya sudah tua. Semuanya lewat ibunya, ya. Lebih dari bahkan daripada ayahnya. Seorang sahabat pernah bertanya, ibu-ibu pernah dengar semua hadisnya. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku berhak untuk berikan rasa sayangku dan penghormatanmu? Ibumu. Terus siapa lagi? Ya ibumu. Terus siapa lagi? Ya ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Nah kan begitu. Karena ibu itu mempunyai hak yang luar biasa. Sebagai anak perempuan, sebagai saudara perempuan, sebagai istri. Istri dalam Islam sangat dihormati, sangat dimuliakan. Seorang suami yang menyia-nyiakan istrinya, dosa besar luar biasa. Yang tidak adil kepada istrinya, yang tidak memberikan nafkah, dosa besar. Ya, jadi nggak sembarangan seorang perempuan di dalam Islam itu, benar-benar dimuliakan. Seorang perempuan, seorang istri, kalau tidak diberikan haknya oleh suami, nafkahnya tidak cukup, lalu istrinya itu merasa mendapatkan mudarat, kesusahan, dia berhak minta cerai. Boleh, kayaknya nggak bisa dilanjutkan, saya sudah nggak kuat lagi. Berhak dia, ya. Tapi minta cerainya baik-baik, sampaikan kepada suami. Kalau suami menyadari sudah dilepas, ya. Kalau nggak bisa dilaporkan ke pengadilan, dan cerai yang seperti ini tidak berdosa sama sekali, bahkan bisa menjadi kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kadang-kadang ada suami istri itu kalau dipisahkan bercerai, maka mereka akan mendapatkan nikmat yang masing-masing yang besar. Ya begitu. Jadi belum tentu cerai itu buruk. Yang penting alasannya benar. Ya, bahkan kadang-kadang cerai itu merupakan sesuatu solusi yang terbaik. Ya. Perempuan diberi hak untuk menuntut cerai, sudah tadi ya. Dalam Al-Quran Allah berwasiat untuk kedua orang tua. Ini contoh saja ya, sebenarnya sini saya lewati saja. Dan memiliki hak dalam ibadah, ya. Islam memerintahkan laki-laki untuk menjaga dan menghormati perempuan serta memperlakukan dengan adil, persis seperti dengan laki-laki yang lain. Terakhir, ibu-ibu sekalian, ini materi yang terakhir ya. Ini hak pendidikan bagi perempuan. Nah ini luar biasa. Dalam Islam perempuan diberikan hak yang sama, bahkan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebaikan dia di akhirat. Ya, bukan ilmu dunia ya. Kalau ke akhirat itu penting. Kenapa? Karena sekali lagi Bu, ini yang perlu kita selalu sadari bersama. Kita ini sebagai seorang muslim itu punya jalan takdir untuk persiapan ke akhirat, bukan untuk di dunia. Kita ini di dunia ini supaya kita bisa ke akhiratnya nyaman, itu sebenarnya. Tapi banyak di antara kita yang melupakan tujuan itu, akhirnya dia malah lebih fokus, lebih dalam di dunianya. Itu sebenarnya tersesat yang begitu itu. Dia punya tugas, punya tujuan, punya rencana besar, tapi karena digoda kanan kiri kenikmatan dunia yang sedikit ya, tapi dia akhirnya lupa, tujuannya ditinggalkan, akhirnya fokus pada dunia. Sebenarnya kita ini untuk muslim ya, dan sebenarnya semua manusia, tapi kan kita penegasannya muslim. Muslim itu seharusnya pikiran itu lebih besar ke akhiratnya. Kita dikasih harta ya untuk akhirat, kita dikasih keluarga ya untuk akhirat, kita dikasih pekerjaan ya untuk akhirat, semuanya untuk akhirat. Itu jangan sampai kita terlupakan akhirat, malah kita fokus pada dunia, itu akan menghancurkan diri kita. Makanya di dalam Islam perempuan boleh mengambil pendidikan setinggi-tingginya,
tapi yang bisa membuat dia mudah untuk ke akhirat. Ya, laki-laki juga sebenarnya begitu. Ya, laki-laki juga seperti itu. Perempuan boleh nggak bekerja? Boleh, kerja apa saja. Yang penting halal. Yang penting pertama izin suami dulu kalau dia bersuami. Yang kedua, pekerjaan itu harus dia lakukan dengan tidak menghilangkan kehormatannya sebagai perempuan muslimah. Itu harus dijaga. Jangan sampai dia bekerja yang dia dihinakan. Nggak boleh. Dia bekerja yang kemudian menjatuhkan kehormatannya di hadapan orang lain. Nggak boleh juga. Ya, misalnya dia kerja di tempat-tempat sama laki-laki lain, kemudian dia bisa dilecehkan. Nggak boleh seperti itu, karena dia tetap membawa tanggung jawab kehormatan suami. Perempuan kan membawa nama suami kan, Bu? Pasti, nggak mungkin enggak. Kalau dia nggak bersuami, membawa keluarga, nama ayahnya, keluarga besarnya, maka dia kalau bekerja harus menghormati itu. Ya, kerja apa saja. Di zaman Nabi banyak kok perempuan yang kerja, jadi pedagang banyak. Khadijah kan pedagang. Ya, di Madinah perempuan-perempuan kerja di kebun banyak. Ya, pokoknya banyak yang sesuai dengan karakter kita lah kerja. Ya, jangan terlalu yang berat-berat, karena itu bisa menurunkan daripada kehormatan dan kewibawaan kita sebagai seorang perempuan. Tetapi secara hukum asal silakan kerja. Ya, nggak apa-apa. Jadi guru, jadi dokter, nggak apa-apa. Kalau jadi dokter ya jaga kehormatan. Seharusnya dokter perempuan untuk pasien perempuan, itu aslinya begitu. Dokter laki-laki untuk pasien laki-laki. Boleh nggak pasien laki-laki ke dokter perempuan? Aslinya kalau tidak darurat tidak boleh aslinya. Kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi harus dijaga adabnya. Ngomong secukupnya, ya, tanya secukupnya. Ya, dan perempuan juga secukupnya, seperti kita sehari-hari. Kita sama tetangga laki-laki, apakah kita bebas-bebas begitu saja? Enggak boleh. Ya, bahkan sama keluarga kita yang bukan mahram, apa kita bebas gitu saja? Enggak juga. Sama ipar, sama sepupu, kita boleh ngobrol biasa, tapi hati-hati jangan kelebihan, terlalu akrab, terlalu menel kadang-kadang, Bu ya. Itu kan astagfirullahaladzim. Kalau perempuan ngelihat istrinya begitu terus dia nggak ingatkan, yang dosa pertama si suaminya. Dan suaminya harus ngingatin istrinya. Kalau istrinya tetap begitu, itu bisa dianggap nusyuz. Nusyuz itu istri yang melawan suami, dan itu dosa besar. Jadi kalau kita sama tetangga ya secukupnya. Dalam Al-Quran kita dianggap, kalau adab ya, ini khususnya untuk istri-istri Nabi, tapi kita ambil sebagai pelajaran juga. Nerima tamu, jangan pakai suara yang terlalu lembut-lembut. Terima telepon lembut-lembut. Laki-laki itu seperti tadi itu, Bu, nggak ngelihat wujudnya, tapi kalau udah lihat lembut-lembut, pening otaknya itu. Bahaya. Bukannya laki-laki itu berarti istrinya kotor, bukan. Memang begitulah Allah ciptakan laki-laki. Ia tertarik dengan perempuan, itu hal yang lumrah, bagian dari kesempurnaan manusia. Memang laki-laki harus tahan diri. Tahu-tahu yang terima kok lembut-lembut, dia harus tahan diri, jangan kemudian nyari-nyari mana orangnya. Tapi kan nggak boleh seorang perempuan, makanya misalnya ya ibu-ibu ya, menyanyi itu sebenarnya kurang bagus laki perempuan. Bahkan bukan menyanyi saja, ngomong di depan yang kalau dengan suara-suara yang lembut yang menarik hati, itu perlu diinikan, perlu perlu ditekan. Karena apa? Yaitu dia itu harus menjaga diri, dan dia harus memperhatikan orang lain juga, jangan sampai tergoda gara-gara dirinya. Ya, mungkin dia enggak, misalnya ada orang suaranya bagus nyanyi gini, orang lain mungkin biasa aja, ngeliat dia tertarik, tapi ya nggak bisa. Akhirnya tahu-tahu dia tergoda dengan perempuan lain karena habis baru mendengar suara perempuan yang ini. Kan bisa begitu, namanya setan, bisa kemana-mana ya menggoda kita. Maka semuanya itu harus saling menjaga, ya, suaranya dijaga, pakaiannya dijaga, cara jalannya dijaga, bicaranya dijaga. Itu demi kebaikan kita semua. Karena apa? Saya lagi, kita muslim ini bukan untuk dunia, kita itu untuk akhirat. Semua kenikmatan dunia yang kita harap-harapkan itu semuanya kita nanti terimanya di akhirat. Ya, kita mau enak-enakan itu nanti di akhirat. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan, kenikmatannya yang luar biasa. Ya, semuanya kita dapatkan nanti di akhirat, bukan di dunia. Yang ngambil di dunia nggak dapat nanti di akhirat.
ya, yang buru-buru ngambil di dunia dengan cara yang salah, maka di akhirat akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibu-ibu sekalian, inilah ya derajat yang sangat tinggi seorang perempuan di dalam Islam. Kita sangat bersyukur sebagai bagian dari Islam ini, kita jaga nikmat ini, kita laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai muslim supaya kita hidup di dunia yang sementara ini bisa jalan dengan nyaman dan kita selamat sampai tujuan. Itu yang kita harapkan. Jangan banyak tergoda kanan kiri kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Selanjutnya seperti biasa kita buka sesi tanya jawab, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Ini ada di WA, ya. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau suami yang sudah cerai tidak mau menafkahi anaknya sampai anaknya besar? Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, menafkahi anak itu adalah kewajiban. Kalau dia tidak melaksanakan kewajiban, dia berdosa. Dan menafkahi itu tidak menafkahi anaknya setelah cerai itu adalah dosa besar juga. Jadi nggak boleh dia tidak boleh dia kalau dia lakukan dia berdosa. Gimana cara sikap kita? Ya kita ingatkan, Pak, itu suami kita ya, mantan gitu kan. Ini kan anakmu, ini tanggung jawabmu. Kamu harus mengasih nafkah terus, ya. Kalau tidak seorang ibu itu sebenarnya berhak, ya seorang anak sebenarnya, tapi melalui ibunya dia mengajukan tuntutan di pengadilan supaya suaminya dipaksa untuk memberikan nafkah. Tapi ini kan memang agak repot, ya. Memang kadang-kadang seorang ibu anak itu males lah urusan pengadilan, nanti malah belum tentu dapat kadang-kadangannya. Nah yang seperti itu ya itulah akhirnya kesabaran seorang ibu. Tapi sekali lagi suami yang seperti itu tentu sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya Bu, silakan Bu. Silakan Ibu, yang mana mau tanya? Ini di depan saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kebetulan ini soal warisan. Ya. Ada tetangga saya dulu, suaminya seorang PNS dan istrinya seorang guru. Nah kebetulan mereka ini tidak mempunyai anak, terus suaminya itu meninggal. Nah terus hartanya ini kan bikin rumah, bikin ini kan berdua sama istrinya uangnya. Nah tetapi setelah dia meninggal kok diambil sama saudara suaminya semua, dia nggak dapat, jadi dia harus keluar dari rumah itu. Jadi gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kalau istri tersebut memang punya, mungkin bahasa kita apa ya, saham atau punya hak di harta suami tadi yang sudah dibuat rumah, mungkin ada uangnya yang ikut ke situ, dibuat usaha, uangnya ada yang ikut ke situ, maka si istri itu berhak ngambil bagiannya dulu. Haknya dulu diambil. Ya, berapa haknya? Ya, misalnya dia tahu saya sekitar 30%, sudah diambil 30%. Wah, saya nggak tahu, pokoknya duit saya banyak yang keluar situ segala macam. Ya, misalnya kalau misalnya hampir 50%, biasanya kita nanti masuk dalam harta gonogini namanya, yang biasanya penyelesaiannya itu dibagi dua. Gitu, dibagi dua dulu, diambil 50% milik istri, baru 50% ini waris dari suami. Nah yang waris inilah baru dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk saudara suami. Tetapi istri juga punya hak. Istri itu punya hak dari harta suami sebesar 1/4. 1/4 kalau istri tidak punya anak, ya. Tapi kalau punya anak maka istri punya hak 1/8. Jadi dia ambil 1/4, sisanya 3/4 kepada keluarga suami. Memang seperti itu Ibu. Jadi dalam hak waris itu yang paling banyak ahli waris itu dari jalur nasab. Padahal mungkin saudara-saudara suami tadi kan nggak ikut sama sekali dalam kehidupan, kan mungkin tempatnya juga jauh, mungkin kita nggak pernah ketemu. Tetapi waris itu memang hak mereka. Waris itu ibu-ibu juga perlu diketahui, waris itu bukan pemberian dari orang yang meninggal kepada yang hidup, bukan dia yang ngasih. Ya, yang ngasih hak waris itu adalah Allah. Makanya nggak bisa ditolak, nggak bisa dirubah. Ya, nggak bisa. Nah, kalau kita merasa duit kita itu nanti takut nanti malah kepake saudara kita yang kadang-kadang kita agak nggak cocok sama mereka,
mumpung kita masih hidup, kita pindahkan hak-haknya. Jangan nanti jadi jadi waris ya, misalnya kita serahkan ke istri kita nih, untuk kamu, ini bagian kamu, nanti rumah itu punya kamu, ini langsung. Kalau kita ngasih begitu ibu-ibu, ini harus diingat, dulu pernah saya bahas di sini, kalau kita memberi itu harus diserahkan, kita harus serah terima begini. Ya, harus pindah tangan atau ganti namanya itu. Karena kalau sekedar ucapan dan kita nggak nerima, terus yang memberi atau suami kita itu meninggal, maka hak tersebut nggak jadi milik kita, jadi hak waris. Jadi namanya pemberian itu menjadi sah, istilahnya mengikat, kalau barang yang diberi sudah diterima oleh yang menerima. Ya, yang diberi sudah diterima oleh orang yang diberi. Kalau belum nggak bisa, mau ribut kayak apa nggak bisa. Gitu. Jadi memang dalam kondisi tadi ketika seorang nggak punya anak, memang yang paling besar dapat kemudian nanti ayah yang meninggal. Kalau nggak ada ayahnya, saudara-saudaranya memang Bu, saudara-saudaranya dapat banyak itu. Begitu. Nah, ya, wallahu a'lam. Apa Bu? Dapat Bu, harusnya dapat. Nah itu memang salahnya di situ. Iya. Dapat 1/4 harus. Dan dia bukan hanya 1/4 sebenarnya, kalau dia ada harta yang dia bercampur dulu kan, dia ambil dulu hak dia, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Nah, di sini ada yang WA saya ini ya, bagaimana dengan perempuan yang tim hadroh ya, yang itu. Kalau saya pribadi, saya nggak cocok sebenarnya. Kalau saya pribadi Bu ya, perempuan yang kayak ibu-ibu pengajian gitulah, terus terang ya. Kalau untuk ibu-ibu sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tampil di depan bapak-bapak, nah itu saya sendiri, karena apa? Suara perempuan itu aslinya bukan aurat, nggak apa-apa didengarkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai menggoda hati, itu aja. Nah tapi kan kalau kita nyanyikan sebagus mungkin kita, kalau perlu goyangannya itu harus pas. Nah itu yang buat pening laki-laki Bu. Makanya jangan ditampilkan depan laki-laki. Ya, jangan nggak tampilkan laki-laki. Kalau ibu-ibu mau begitu, terus untuk perempuan begini semua misalnya ya, silahkan tutup semua, tapi ini nggak ada yang ngelihat. Terus ibu-ibu mau joget-joget sini terserah. Yang penting jangan dilihat laki-laki. Kalau dilihat laki-laki nanti pening laki-lakinya. Ya itu yang dilarang syariat. Ya, jangankan goyang, jangan suara tadi, minyak wangi yang ketinggalan aja nggak boleh. Minyak wangi yang ketinggalan aja nggak boleh. Apalagi yang seperti itu ya. Itu ada memang bagian dari tabiatnya daripada laki-laki ya. Baik. Ada lagi ibu-ibu? Silakan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Cukup Bu ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini juga nggak ada ya. Baik. Baiklah ibu-ibu sekalian, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jadikan renungan kita masing-masing untuk menjadi yang lebih baik ke masa yang datang. Mudah-mudahan kebaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga amal ibadah kita semakin baik, iman kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.